Ya, untuk bikin header itu. Oh gitu ya. Di bawahnya itu kan ada pilihan boxnya itu Bu, untuk setengah ukuran paling bawah itu. Ya. No. Tuh, yang sudut bawah itu Bu. Ya. Nah situ. Dia apa pilihannya situ? Nggak ada pilihan. Oke. Nanti kita eksekusi ya untuk masalah ukuran itu. Karena kan tampilannya sentimeter, ada milimeter, tapi jangan sampai ada nanometer, itu paling kecil lagi. Karena nanometer nggak kelihatan. Nah, sekarang kita udah berada di posisi kop surat yang biasanya itu kop suratnya itu berada di posisi tengah. Jadi ada Bapak Ibu dalam pengaturan tata letak surat ini biasanya lebih sering menggunakan perintah yang ada di laptop atau komputer. Yang gambarnya ada rata kiri, kemudian rata tengah, kemudian rata kanan atau rata kiri kanan. Biasanya sering menggunakan yang ada di pilihan dalam laptop. Tapi ketika kita membiasakan atau sekarang ini sudah tahu, kita bisa kombinasikan pencet kombinasi tombol CTRL ya. Kalau kita mau kiri berarti kontrolnya kontrol L ya, kontrol L, CTRL L, maka dia akan pindah ke kiri. Kalau kita ingin dia pindah ke kanan berarti CTRL R, right, berarti dia pindah ke kanan. Kalau kita mau dia tengah berarti kontrol CTRL E, maka dia akan berada di posisi tengah seperti ini. Ini kontrol L, dia di kanan, ya. Ini kontrol L, dia di kiri. Kemudian ini adalah kontrol E, dia di tengah. Kemudian kalau kita membuat surat atau laporan, ya tentu rata kiri, rata kanannya hendaknya sama, ya, hendaknya sama. Nah, untuk perintah tombol cepatnya adalah kontrol J, kontrol J. Karena sekarang ini bentuknya adalah kop surat, maka tidak kelihatan. Kalau kontrol J itu berarti rata kiri dan rata kanan. Berarti nanti udah seimbang. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat di print preview, ya, tampilan suratnya baru seperti ini. Ya, ini makin lama makin kabur ini. Atau ada pengaruh dolar kali ya? Nggak ada ya, karena kita tidak main dolar, kita main rupiah murni. Nah, setelah kop suratnya sudah seperti ini Bapak Ibu, ya, kira-kira kebutuhan kita apa lagi untuk menyempurnakan ini baru dikatakan surat? Sama seperti ini ya. Ya, berarti kita perlukan adalah logo ya. Berarti kita masukkanlah logo. Kalau kop suratnya Kementerian Agama, berarti logonya Ikhlas Beramal. Kalau ibu yang guru itu dari Kementerian Agama juga ya? Yang guru tadi sama? Berarti sama atap kita ya, sama Kementerian Agama. Nah, jadi kita bisa dengan cara copy paste, ambil fotonya ada di mana, kita copy dan kita inputkan. Tetapi bagaimana ini kita bisa menggunakan perintah dari insert picture. Ini kelihatan Bapak Ibu insertnya ya. Kemudian kita ambil pilihan picture-nya atau gambarnya. Kita tinggal memilih dari logo yang sudah kita saving di dalam media kita. Ya. Oke, ini tinggal kita insert. Maka dia akan masuk ke dalam. Ya. Ini bisa kita kecilkan karena terlalu besar. Ya, dengan cara kita menarik titik-titik ini Bapak Ibu. Nah, ini posisi dari logonya berantakan betul. Udah kita masukin hurufnya, dia pisahin, ya sebagai ini dia nih perusak rumah tangga. Iya kan? Gambarnya sudah kita insert kan, sudah kita masukkan. Kenapa kok dipisah-pisahin tulisannya? Ada apa?
ya kan? Ini perlu kita ini nasihatin. Jadi gambar ini di sini kan ada tag wrapping, ya, tag wrapping. Di sini ada pilihannya, ada inline with tag. Kita pilih satu-satu mana yang pas. Sebab biasanya kita menggunakan behind tag. Nah, maka dia akan bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh, sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu. Jadi ini tinggal kita kecilin lagi. Kecilin sesuai dengan seninya kita itu pasnya berapa. Oke. Nah, maka dia akan berposisi seperti yang ada. Ya. Oke. Nah, sekarang kita buka print preview seperti tampilan seperti ini. Nah, jadi kop suratnya sudah ada. Bapak, kop suratnya mana? Kop suratnya mana? Oke. Wah, ini kominfo ya untuk Kementerian Agama. Oke, selesai. Ini cara buat garisnya gimana nih? Pakai sapes ya? Oke. Nah, sekarang apa lagi komponennya yang tinggal dari kop surat ini? Berarti ini ya, sapesnya ya. Sapesnya ini garis yang ada di bawah. Biasanya kita mencari pilihannya itu di sapes, ada line, garis. Nanti kita tinggal tarik. Nanti kita cari pilihannya mau besar, mau kecil, mau tebal atau gimana. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ketika kita sudah berada di posisi ini, kemudian ada lambang. Pernah tahu gini ya Bapak Ibu ya? Ada lambang pagar ini, kita buatnya 3 kali, kemudian kita enter. Dia akan muncul seperti ini. Gak apa-apa, kita hanya berbagi aja. Dia ada pagar 3 kali, ya, kemudian enter. Gimana? Luar biasa. Sekarang kita coba minus. Silakan Bapak Ibu coba. Minusnya tetap 3 kali. Min, ya, kurang. Ya. Coba 3 kali, dalam hitungan ketiga simsalabim berubah. Jadi ada pagar, ada minus. Kemudian ada, kalau untuk menjumlahkan itu apa biasanya lambangnya kita pakai? Bukan. Dia mau kita jumlah untuk mendapatkan hasil apa namanya? Sama dengan maksudnya. Sama dengan. Ya, sama dengan 3 kali. Oke. Sama dengan 3 kali berubah. Oke. Jadi kita itu dia tidak bakalan geser naik ke atas atau dipanjangin atau dipendekin. Dia bergeser dari kop surat yang ada ini sampai nya udah kemana gitu ya. Kalau ini kan jaraknya media kertas yang akan ngeprint. Ya. Kalau kita bikinnya sapes, kadang-kadang garisnya ini nyampe ke sini atau sedikit second milimeter agak naik ke atas dia. Kayak mau pergi ini naik ke puncak gunung kiri kanan. Jadi itu caranya untuk bagaimana bisa cepat pembuatannya. Oke. Jadi kalau kita selesai, nah sekarang kita masuk ke dalam komponen surat yang lain lagi. Ya, tentu ada nomor, ya, kemudian ada setelah nomor apa lagi? Hal ya di Bapak Ibu ya. Nomor lampiran perihal. Nah, jadi katakanlah seperti ini, tampilannya masih terlalu jauh jaraknya, spasinya. Ya, tentu kita bisa atur jarak itu biar bagus, biar cantik.
sehingga tidak terlalu berjarak seperti ini. Kita blok, ya, kita blok setengah. Kalau berdasarkan perintah dalam tugas kita mintanya jarak spasinya setengah, ya. Jadi di sini ada Bapak Ibu line spacing. Di sini ada 1, ya. Di sini ada 1,15, ada 1,5. Nah, kita uji coba di jaraknya 1, Bapak Ibu. Ini kan sudah 1 ini kita buat, ya. Tapi kenapa kok nggak mepet, ya? Ini udah 1 jaraknya kita buat, tapi kenapa kok tidak mepet? Harusnya dia itu mepet, ya. Berarti ada lagi optionnya yang mesti harus kita jadikan dia line spacing option, ya, line spacing option yang afternya itu di sini 10. Berarti itu harus kita jadikan dia 0. Maka akan bisalah dia nanti akan rapi seperti ini. Nah, kalau ini sudah rapi, kalau kita mau menjadikan ini spasinya adalah 2, biasanya Bapak Ibu memberikan perintah untuk dijadikan ini spasinya 2 kayak gimana? Di keyboard. Kontrol 2, ya. Oke. Kalau kontrol 5 berarti 1,5 dia, ya. Dia ada kontrol 2, ada kontrol 5, ada kontrol 1. Kalau 1 ya 1. Jadi banyak alternatif pilihan yang bisa membuat kita itu bekerja bisa efektif dan efisien. Nggak terlalu memikirkan surat copy paste sebanyak 10 tujuan surat atau lebih. Tetapi dengan hanya 1 wujud surat bisa kita mengirimkan kepada tujuan sesuai dengan berapa mau kita kirimkan. Jadi itulah media IT yang kita gunakan untuk bisa mendukung, mensupport dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, jadi di sini setelah semuanya sempurna, berarti yang tinggal lagi adalah ya tentu tanggalnya, tanggal surat. Ya, tanggalnya kita tap saja. Berarti sekarang di sini adalah Semarang, tanggal 29 Maret 2022. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentu kita buat kepada terhormat, ya. Karena di sini kantor Kementerian Agama. Nah, jadi provinsinya Jawa Tengah, Semarang itu kota, kabupaten, kota Semarang. Terdiri dari berapa kecamatan? Kak apa? Kak yang dari Semarang? 16. Kita hanya minta 10 saja tujuan suratnya itu. Ya, atau mungkin bagi yang bukan bagi ya, semuanya payungnya Kementerian Agama ya. Dari dulu dari tunjuk dan melayani iklan. Kita bikin saja kabupaten kota ya, atau tujuannya sesuai kemana mau kita. Yang penting minimal 10 lah ya, minimal 10 dari tujuan suratnya. Nah, jadi kita buat kepada yang terhormat
Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi ketika kop suratnya udah ready, udah selesai, tinggal nanti kita ngatur size dari kop surat itu sesuai dengan tata arsip persuratan. Biasanya kalau di atas ini kalau nggak salah size-nya 14 ya. 14, turun ke bawahnya ini 12, alamat ini 9 kalau nggak salah, size-nya seperti itu. Ini nanti disesuaikan saja sesuai dengan tata persuratan dan keindahannya. Kemudian komponen surat yang lain ada nomor, lampiran dan hal, kemudian ada tanggal dari surat. Sekarang kita masuk kepada tujuan dari surat. Yang mau kita mailback itu adalah ininya, ya. Karena di sini ada kepada Terhormat Kakan Kemenang Kabupaten Kota, ada 10 tujuan. Berarti ada apa? Ada Padangnya, ada Sijunjungnya, ada Jambinya, dan segala macamnya. Ya, di mananya? Bukan di tempat ya. Kalau di tempat ya simpel betul. Tapi kita ingin melihat perubahannya itu nampak. Kalau dia tempat aja semuanya kalau ke 10 surat. Berarti kalau kita bikin kepada Terhormat Kakan Kemenang Kabupaten Kota Padang, di bawahnya di Padang, maka dia akan berubah nanti. Di sininya Padang, di bawahnya Padang. Kalau yang selanjutnya Kakan Kemenang Kabupaten Kota Bukit Tinggi, di bawahnya di Bukit Tinggi, maka dia akan berubah. Oke, jikalau sampai pada posisi ini, maka kita akan menyiapkan media dari alamat surat yang mau kita buat sebanyak 10 alamat tadi, minimal ya 10. Itu kita masuk ke dalam Excel ya Bapak. Ya. Kita masuk ke dalam Excel. Jadi kita bikin di sini nomor, kemudian tujuan, kemudian alamat. Tujuan alamat. Kita bikin dia 1 sampai 10. Itu dia aja yang ditutup. Yang mana itu? Yang mana? Oke, Bapak Ibu. Jikalau terlalu cepat, nanti kasih kode aja. Jikalau mau minta diulang, kasih tahu saya. Jadi saya tidak mendengar, saya lagi bikin, ini udah tinggal. Nah, jadi ingatin aja, nggak apa-apa. Kita flashback ke belakang. Jadi nanti jangan cepat betul Bapak ini ditanya nanti susah, nanti dia marah dan segala macam. Nanti kalau mau minta diulang, ya kita ulang. Ketika kita ngajarinnya dulu ketika secara online, ini seperti itu. Berhabis-habis waktu kita. Apalagi kalau sekarang ini kita bertatap muka, ya kan? Apalagi sekarang kita secara offline, kelihatan orangnya, kelihatan aksennya sekalian, bisa langsung eksekusi gitu. Nah, jadi jika ini sudah tampil untuk lembaran kerja kita buat alamat, bikinkanlah 10 dari tujuan, ya. Nanti kepalanya itu untuk lebih mengingatkan kita yang mau kita beli itu apa. Karena seperti surat yang sudah kita buat, yang mau kita malamat itu adalah tujuannya itu Kakan kemana, kabupaten kota apa, dan alamatnya kemana. Atau bagi Bapak Ibu yang berprofesi guru, ditujukan kepada wali murid, ya tentu nanti di Excel dibikin nama wali murid, ya, kepala dari suratnya, kepala dari tabelnya ini, ya. Jadi ini Padang, Bukit Tinggi, Pesan, Solo, Sijunjung, dan Mas Raya, Sawalunto. Siap, siap.
Jadi ini kan udah ada nih Bu, Bapak Ibu. Ya, nggak usah dikasih apa namanya bingkai. Ya, kita hanya menjadikan ini adalah media untuk kita memat surat. Ya, biarkanlah dia seperti ini, tidak seperti bentuk tabel yang kita harapkan, yang perlu kita kasih warna dan segala macam. Yang jelas tujuannya ini nanti kepada yang terhormatnya akan ke mana kabupaten kota apa, Padang, alamatnya mana, Padang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini setelah selesai nanti Bapak Ibu save, ya. Saya sarankan kepada Bapak Ibu semua, mulai hari ini dan seterusnya bikinkanlah nama file khusus, ya, dalam laptopnya, bikinkan file khusus pelatihan TIK Semarang misalnya. Kemudian di dalam folder itu ada lagi folder tugas, ya. Jadi ketika nanti mau membuat tugas, kita tinggal memasukkan atau menyimpannya filenya itu di satu tempat, nggak cari-cari lagi. Jadi itu saran saya. Kalau Bapak Ibu suka silakan, kalau nggak suka ya suka-suka Bapak Ibu aja, ya. Nah, jadi ketika ini sudah kita save, kita simpan, kita save di karena sini sudah ada, kita buatkan nama foldernya tugas. Jangan lupa kita bikin namanya Bapak Ibu. Berarti ini adalah lampiran surat. Katakanlah seperti ini, lampiran surat atau tujuan surat. Kemudian kita save, ya, kita save. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Kalau kata Tukul kembali ke laptop katanya, ya. Kita masuk ke sini. Karena yang titik-titik ini saya ngasih tahu kepada Bapak Ibu, ini sebetulnya mau kita main. Ini kita hapus saja, ya. Kita hapus. Supaya Bapak Ibu tahu kira-kira posisi mana yang mau kita mainkan. Nah, kemudian ini kita hapus, ya. Oke. Karena kita sudah membuatkan tampilan dari tujuan suratnya itu mulai Excel, kita mulai dari awal. Akan kemana kabupaten kota, tujuannya itu kursornya kita taruh di sini. Kemudian jangan lupa kita kasih spasi. Kemudian di dalam tampilan laptopnya Bapak Ibu itu yang paling atas ada home, ada insert, ada back layout, ada referensi. Cari yang mailing. Ketemu ya? Ketemu. Nah, ada mailing yang di atasnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada pilihannya adalah select recipient, ya, seperti tampilan yang ada di slide-nya depan, ya. Kemudian Bapak Ibu pilih use exiting list, ya, use exiting list, oke. Karena kita tadi sudah men-savingnya, ya, carilah lampiran dari surat tadi, ya. Carilah lampiran surat tadi, di mana Bapak Ibu menyimpannya. Jadi makanya jangan sampai salah simpan dan jangan sampai sudah tersimpan tapi tidak tahu di mana tempat penyimpanannya. Jadi kita tinggal ambil lampiran surat, kemudian kita masukkan, ya. Maka otomatis dia akan membirukan apa tampilan yang ada di situ, ya. Jadi itulah yang mau kita pilih. Kemudian kita mengokekan yang sudah mereka birukan itu. Nah, berarti pekerjaan kita sudah selesai sampai saat ini, tapi belum bisa untuk melihat apakah sudah ada perubahan tujuan daripada surat. Nah, kemudian yang sudah sampai, sudah selesai, oke ya? Berarti pesawatnya lanjut ya. Nah, ketika ini sudah clear, tinggal kita mengambil yang ada di sini insert my field. Nah, maka akan kelihatan Bapak Ibu tabel yang Bapak Ibu buat tadi. Kalau tadi ada nomor, ya kan, ada tujuan, ada alamat. Ada nggak muncul tadi Bapak Ibu bikin apanya? Apa di situ? Iya, panahnya itu diklik. Iya, iya panahnya itu. Ah itu dia ini nomor itu dulu. Sampai situ aja dulu. Kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah sukses untuk mengeksodus
yang Excel tadi, tujuan dari surat tadi, untuk kita saving ke dalam perintah MailMind. Karena udah ada di sini insert Makefile, ada nomor, ada tujuan, ada alamat. Nomor ini kenapa kita buat? Untuk menandakan surat kita itu tujuannya berapa banyak. Dia tidak akan kita ambil nanti, ya. Bukan berarti kita meninggalin teman, tidak. Jangan marah lah nomor ini ya. Oke. Nah sekarang kita mulai, karena kursor kita tujuannya itu adalah untuk kepada rekan mana, kabupaten kotanya mana, kita pilih yang tujuan. Oke. Nomor tidak gunakan apa ya? Nomor itu hanya kita kan dapat perintah Untuk mempermudah saja. mempermudah saja. Jadi nomor itu tidak kita pilih. Jadi kita pilihlah tujuan, maka akan tampil dia seperti ini. Panah itu apa? Tujuan. Ya, karena kita sudah men-savingnya tadi dalam Excel itu adalah tujuan. Kemudian kita masuk kepada D lagi. Maka kursor kita pindahkan. Ya, kalau D itu kemananya, berarti kita kasih aja spasi biar alamatnya itu berada di bawah. Oke? Seperti tadi juga, kita ambil insert Makefile. Berarti kita pilih alamat. Oke? Sampai di situ semuanya sama frekuensinya? Bisa ya? Belum? Belum ya? Belum bisa. Oke. Kita eksekusi nanti ya. Sambil coffee break. Sudah selesai. Kemudian kita lihat hasilnya melalui preview result. Ya. Coba Bapak Ibu pilih di sini. Iya, preview result. Ya, preview result. Maka ketika ini kita klik, ya, ketika kita klik, suratnya coba perhatikan atas bawah. Masih satu surat kan? Masih satu surat. Nah, kemudian di sini preview result ini sudah. Ini kan ada panah kiri, panah kanan nih Bapak Ibu. Coba klik panah kanan ini, maka suratnya ini akan bertukar-tukar. Coba perhatikan. Benar. Sesuai dengan 10 surat. Yang suratnya sendiri hanya satu. Tampilan dalam Word-nya itu hanya satu aja. Enaknya seperti itu. Kita nggak perlu copy paste 10 surat atau banyaknya surat. Satu surat bisa tujuannya ke beberapa surat. Nah, seperti ini, ya. Kita tinggal ngeprint aja. Dia keluar 10. Gak mesti ini 10 buah banyaknya di tampilannya laptopnya Bapak Ibu. Ya kan? Karena sudah kita mengaplikasikan perintah dari MailMind. Kalau enggak 10 copy paste udah berapa kilobyte pula nanti size yang tersimpan di dalam periferalnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini yang kita jadikan tugas? Cuma Bapak Ibu, tugasnya jangan kosong seperti ini ya. Kita hanya mengedukasi bagaimana alamatnya ini memfungsikan MailMind. Tapi nanti tugasnya jangan kosong pula seperti itu, enggak ada isinya. Ya? Oke. Nah, kemudian untuk mempermanenkannya, ya, karena kita minta savingnya itu kepada PDF. Di sini kan ada auto check for error. Ya. Jadi coba perhatikan ya Bapak Ibu. Ini kan awal ini ya. Berapa buah suratnya ini? Coba tampilkan diperhatikan di slide-nya. Udah saya perkecil ini ya. Ini surat yang tujuannya 10 alamat tadi. Ini tampilan di slide-nya depan satu surat kan? Ya. Ketika kita udah mengklik auto check for error, kita klik, kemudian dengan sendirinya otomatis ada pilihan option 1, 2, 3 itu berada di tengah. Kita tinggal oke kan, maka inilah surat yang tadi sebanyak 10 buah. Sebanyak 10 buah. Benar ya? Kalau tidak kita jadikan seperti ini, pas nge-print, oh ada ini lagi. Tadi dia cuma sendiri aja. Tapi ketika kita cek for seperti yang tadi, maka akan tampilannya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya. Iya, ke bawah. Nah, nanti kalau hanya
yang sebelum ini Ibu saving jadi PDF, maka nanti kita nggak bisa terbaca penugasan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Tapi jadikanlah seperti ini dulu, maka Bapak Ibu jadikan dia PDF, dan itulah yang akan diupload ke dalam Bill Learning System. Ada yang ragu? Silakan ditanyakan. Oke ya. Tapi selain di screenshot atau gimana Pak? Kenapa? Screenshot, Di screenshot terus masuk ke PDF atau gimana? itu mudah sekali. Tapi ini bagaimana kita bisa mengekspornya, kita jadikan PDF. Biasanya kalau Word yang 2007 ke atas itu bisa ada ketika kita buka file, kita minta save-nya, ada pindahnya kepada PDF. Tapi jika tidak ada di media laptopnya Bapak Ibu untuk mengkomparnya atau menjadikannya dia PDF, kita gunakan saja media online seperti e-log PDF. Bisa nanti kita compare. Bukan berarti kita e-log itu saya cinta ya. E-log PDF, saya cinta PDF. Ya itu pula nama aplikasi, mau gimana lagi. Jadi bisa kita gunakan nanti e-log PDF yang kita ambil file yang ini, yang sudah dalam bentuk Word, yang sudah kita format, nanti kita PDF-kan, dan PDF-nya itulah nanti yang akan Bapak Ibu uploadkan ke dalam tugas. Nah, ketika ini sudah selesai Bapak Ibu, jangan merasa yakin kalau ini sudah finishing. Tapi ini harus kita saving Bapak Ibu. Karena tadi filenya kan sudah ada nih, yang kita bikin surat tadi. Ketika kita sudah mengaplikasikan MailMail, ya tentu kalau ada perintahnya nanti minta disimpan ulang, simpan ulang, ya tentu kita save, kita simpan di tempat taruhnya file yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ini adalah tugas mail okay. Oke, Bapak Ibu. Gimana? Udah ada mentornya ya? Mantap. Iya, sama ya? Kan guru ya? Kenapa? Sama. Iya. Jadi jangan lupa nanti di saving Bapak Ibu, di save lagi, karena jika unitnya Bapak Ibu kompatibel untuk bisa mengekspor simpanan file Word ini ke dalam bentuk PDF, ya alhamdulillah. Tapi jika tidak ada, kita gunakan media e-log PDF. Berapa? Udah. Nah ini lagi nih, auto check for error ini. Oke. Nah, coba dikecilin ya. Oke. Banyak kali tujuh suratnya. Berapa ini Pak? Hah? Banyak ya yang Bapak undang ya. Ini acara besar ini kayaknya. Gimana? Berlebih dia. Kenapa nggak bisa berlebih? Ya. Ya. Ya, yang punya ini kita kita masukin yang tadi mana bisa kan apa sih alamatnya tuh oke ya kenapa hanya 2 part. Oke.
sekarang kita ulang pelan-pelan ya. Bagi yang merasa sudah selesai, bagi yang sudah merasa sudah dapat, alhamdulillah. Bagi yang belum, ini yang mau kita coba untuk kembalikan ya. Belum ada yang batuk ya, berarti masih panjang waktunya ya. Oke. Bagi yang Bapak Ibu kejadiannya sampai banyak tampilan dari suratnya, kita mulai dari awal lagi ya, Pak Ustadz ya. Kita mulai dari awal lagi, kita buka lembaran yang baru lagi. Ya. Nama file, ya. Nama file simpanannya. Udah, Kak. Jadi nanti filenya Bapak Ibu semua kita buat tugas mailmike underscore ya, kemudian namanya peserta underscore dari mana ya, orang ya, instansi ya, instansi. Coba diulangi lagi Pak Ustaz, mulai dari awal lagi. Kira-kira di mana trouble-nya? Oh, kebanyakan. Ya. Jadi rata-rata semuanya bisa ya Bapak Ibu ya. Udah bisa suratnya itu sesuai banyak yang kita buat ya. Ibu udah ya? Sudah? Oh, lagi buat. Oke, luar biasa. Yang penting orang siap, kita sudah. Itu ya, alat-alat aja ya. Oke, yang penting siap. Yang penting Bapak Ibu bisa menyelesaikannya, bisa membuatnya kop surat dengan menggunakan header. Kenapa? Step-stepnya itu untuk diupload ke tempat e-learning. Oh, bukan step-stepnya, hasil dari suratnya. Betul. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada Bapak Ibu semua, bukan step-step dari pembuatan mailbag ini yang mau kita uploadkan dalam tugas, tapi hasil dari apa yang Bapak Ibu lakukan, membuat kop surat itu sampai dia menjadi surat, kemudian suratnya diaplikasikan fungsi dari mailbag, kemudian dijadikan dia check for error menjadi tampilannya 10 lembar yang tadi. Itu yang kita PDF-kan dan itu yang kita uploadkan dalam tugas. Jadi nanti kita tidak melihat di dalam tugas yang Bapak Ibu kirimkan itu, loh kok cuma satu? Kan Bapak bisa tengok Pak, di apanya katanya, kok kita pula disuruh. Yang kita minta itu adalah tampilannya sebanyak 10. 10 lembar itu ya? Iya, itu kan misal ya, 10 ya. Kalau Bapak tadi itu banyak kali, sampai 100, karena ada double kali ya. Jadi yang kita harapkan ya ini 10 ini nanti akan Bapak Ibu jadikan dia simpanan sebagai PDF. Gimana Pak Ustaz? Sudah? Sudah selesai maksudnya? Oh gitu ya. Kan nggak sampai lebih dari 10 ya hasil endingnya ya? Enggak ya? Betul. Check for error itu untuk iya, dia akan otomatis berada di posisi tengah itu, tinggal kita oke kan. Kemudian kita kecilkan biar bisa nampak kelihatan secara keseluruhan. Nah, ini dia. Berapa banyak?
Oh 10 juga. Mengikutin saya ya? Saya bukan dulu minimal karena saya. Iya. Minimal, nggak apa-apa. Jadi kita ingin membuktikan apakah berubah atau tidak. Ternyata berubah. Bukan Ustadz yang berubah dengan ini ya. Perhatian kepada istri ya, lain lagi ya. Sudah punya istri? Sudah ya? Oke, sampai di sini semuanya paham dan mengerti ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu dan nggak mikir-mikir lagi copy paste ya, copy paste mau bikin surat ini segala macam. Tapi dengan kita menggunakan media teknologi, menggunakan media IT, cepat selesai. 10 tujuan surat, tampilannya hanya 1 surat, dia printnya hasilnya 10 surat, luar biasa. Oke. Jadi ketika ini sudah selesai, jangan lupa untuk kita saving, kita simpan. Tapi nanti suratnya lengkap ya, Bu. Suratnya isinya lengkap, siap kirim. Ya. Iya. Dan nanti jangan salah kaprah ya. Jangan pula diterjemahkan hasil yang dibuat seperti tampilan tadi itu yang dikirim ya Pak Mas ya. Surat lengkap, siap kirim. Iya. Ya. Jadi jangan dikira tampilannya seperti ini kosong semuanya. Nanti kita Udah paham ya? menilai ininya Pak, menilai kontennya. Benar. Konten, tulisannya, kerapian kiri kanannya, Benar. gitu ya. Iya. Terus kenapa tidak kita Kop suratnya posisi proporsional atau tidak? betul. Size-nya juga ya, ukurannya. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat aja nanti Pak Mas. Kira-kira ada yang seperti ini hasilnya atau memang sesuai yang diharapkan bahwa suratnya itu berisi dengan sempurna. Kayaknya balikan lagi apa Ustaz dari view Mulai dari awal lagi? View for error tadi dibalikan ke Oh gitu ya. ke tampilan satu. Iya. Nih, ini kan tampilan mana yang baru? Ini baru ya. Oh gitu. Kita mulai dari bikin surat. Yes. Bapak? Kembali dulu aja. Kembali aja dulu. Oke. Oke, coba takut. Ya, balik lagi ya. Kita bikin tampilan awal ya untuk lebih menyamakan frekuensi. Kita 0 km kan, anggap yang tadi tidak ada kejadian ya. Yes. Kita mulai dari header di sini. Kita masukkan apa namanya itu kop surat ya. Kenapa? Ini udah kosong ini. Udah kosong ini. Iya kan? Itu pengaturannya. Wow, oke. Baik. Ini kita buka Microsoft Word-nya. Coba yang baru berapa orang? 1, 2, 3. Oke. Kita mulai berangkat ya Pak ya. Kita mulai berangkat. Udah buka di Word dokumennya? Sudah, Bapak? Oh, benar. Bapak ini baru loading ini. Memang kalau kita punya laptop brandnya itu Asus, agak susah. Iya. Kalau kita punya brandnya seperti ini, Acer ini agak cepat rusak namanya. Ada aja. Iya. Kalau Acer agak, ya. Kalau Samsung ini bagus ini. Sama-sama untung gitu lah. Kalau ada yang laptopnya mereknya Lenovo, itu dia lenong-lenong terus dia kawalan terus. Ada aja. Ada juga mereknya compact.
Ya, ya. Kalau kompak itu menandakan dia kompak terus, gitu ya. Luar biasa. Sungguh pun ketika mempergunakan dia tidak mau kompak ya. Karena mungkin, hah? Kalau HP ya sering kita gunakan handphone. Oke, Bapak sudah hidup ya. Anggap saja sudah hidup. Yang dua ini sudah hidup. Oke. Jadi sekarang kita masuk kepada blank dokumen, ya, blank dokumen. Dia akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita ngaturnya ya tentu back layout ya. Bapak udah biasa buat ngaturin margin surat? Sudah ya, Bapak Ustadz? Sudah ya, pengaturan margin dari surat? Ya, buka back layout ya. Ya. Karena saya mana? Ini dia nih Pak, back layout ini. Di sini ada margin, ya. Kita buat ngatur kirinya berapa, topnya berapa, atasnya, kemudian right-nya berapa, yang kanan, kemudian bottom yang di bawahnya berapa, ya. Kita pakai size-nya itu 4343, ya. Aha. Kosong aja, malah. Oh gitu ya? Oh, jawabannya Pak, mintanya Pak. Oh iya. Jadi ada tampilnya tergantung merek tadi. Tergantung merek tadi. Cuma bisa di setting gitu ya. Tampilan itu bisa yang ini kosong, bisa seperti ini. Jadi sekarang kita ngatur marginnya, ya. Kemudian ukuran kertasnya. Ini. 4343, ini A-nya A4, kemudian kita okekan, ya, katakanlah seperti ini selesai ya. Kemudian nanti kita bikin ini header, kita gunakan nanti header untuk pembuatan dari kop surat. Agar apa? Agar nanti untuk tujuan surat 2 dan seterusnya dia akan nanti tampil ke bawah, tidak perlu kita copy paste. Itu gunanya kita membuat pembuatan surat itu gunakan header, ya. Jadi ini kita tinggal yang ke bawah, dia akan sama, dia akan sama sampai ke bawah, ada header kepalanya. Jadi sambil kita mengulang, silakan nanti ibu yang ada di sebelah untuk juga membantu. Karena kalau ibu membantu nanti pahalanya banyak. Sebanyak pahala saya nanti juga dilipat gandakan. Karena ibu udah mau membantu gitu ya. Nanti cuannya kita bagi jajan. Nah, nanti setelah selesai, ya, setelah selesai kita mau untuk yang namanya surat. Tentu komponennya harus lengkap ya, Bapak Ustadz yang baru ya, ya Pak ya. Jadi ada, kalau untuk tujuan surat apalagi kita buat Pak? Itu nomor ya, kemudian lampiran, kemudian apa lagi Pak? Ada nomor, ada lampiran, ada hal, gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada apa? Tujuannya surat kepada yang terhormat, betul ya? Kepada yang terhormat. Jadi pada saat ini kita meminta, nanti aja tanya Pak, tanya sama saya aja. Nanti kepada yang terhormatnya itu nanti kita minta 10 tujuan, ya, 10 tujuan surat. Bapak di kemana-mana? Kenapa? Dari Balai Diklat ya? Oh, gitu. Penambahannya dari Balai Diklat ya. Terus yang samping sana Iya, makanya kita tidak menentuin, yang penting judulnya undangan lah, ya. Jadi buatlah undangan, ya. Karena sekarang ini mau dekat lagi menyambut Ramadan, ya bisa jadi undangan untuk silaturahim dalam rangka menyambut Ramadan. Kalau kita menyuluh, ya kita undang mungkin kelompok binaan kita untuk silaturahim, untuk maaf-maafan. Kalau yang di BDK, ya bisa undang satker-satker yang lain. Yang penting tujuan dari suratnya itu adalah sebanyak 10 tujuan atau 10 alamat, ya. Baik, 10 menit menjelang kita coffee break, kita
ulang lagi. Oh, udah mulai ada yang batuk ini. Udah kasih kode. Oke, kepada ini dulu, nomor dulu ya. Ini Bapak yang baru. Di sini kan tampilannya baru spasinya itu kan terlalu jauh ini. Jadi kita bisa untuk pengaturannya ini dengan menggunakan line spacing seperti yang ada di sini. Kemudian kita jadikan dia 1, belum juga ada perubahan. Kemudian kita lihat di line spacing option, ya. Kenapa dia 1 sudah kita buat tapi belum juga rapat? Karena di line spacingnya masih ada afternya itu 10. Kita jadikan dia 0. Ya, kita jadikan dia 0, ada panah ke bawah. Kemudian ketika sudah 0, kemudian baru kita okekan, barulah spasinya 1 itu rapat. Nah, kalau line spacingnya itu after itu sudah 0, ini enak kita untuk ngatur-ngaturnya lagi dengan menggunakan tombol kombinasi yang ada di keyboard. Kita mau spasinya 2, kita tinggal pencet tombolnya CTRL, kita kasih angka 2, ya. CTRL, kontrol ya. Nah, CTRL-nya 1, kemudian 2 lagi. Kemudian CTRL, kemudian 1. Ini dia, satu spasinya. CTRL, kemudian angka 5. Berarti dia adalah setengah. Ya. Tapi kalau line spacing afternya tadi itu masih 10, belum kita nolkan, maka fungsi dari tombol kombinasi yang ada di keyboard ini dia tidak bisa dipergunakan sesuai dengan perintah. Ini kontrol 1, katakanlah seperti ini ya. Jadi ini tentu ada titik 2-nya. Kemudian yang namanya surat tentu ada yang Semarang. Tanggal 29. Ya, di sini kepada yang terhormat, ya. Jadi ini Bapak Ibu, kita membuat tujuan dari surat itu adalah kepada yang terhormat Kakan Kemenak Kabupaten Kota titik-titik D-nya itu titik. Yang pada posisi titik-titik inilah yang mau kita buatkan. Tujuannya itu sebanyak minimal 10 alamat dengan menggunakan mailman, ya, pembuatan satu surat, tetapi hasilnya bisa lebih dari beberapa alamat yang kita harapkan. Nah, tentu kita harus menyiapkan tujuannya dulu dengan kita membuatkan Excel-nya, tujuan dari surat. Jadi kalau kita mau membuatkan tujuan suratnya Bapak Ibu, nggak usah ini kita rapikan atau menjadikan ini adalah bentuk tabel yang sudah kita kasih bingkai. Biar seperti ini dulu, ya. Ini kita save terlebih dahulu, biar nanti kita tahu di mana posisinya ketika kita masuk ke dalam surat Malmike untuk memilih dari tujuan surat. Kita share, ya, kita share. Kemudian kita buat nama dari filenya ini, Ampiran Surat. Nah, setelah kita sudah ada file dari tujuan surat, kita kembali kepada Word-nya kita tadi, ya. Kita kembali kepada Word-nya kita tadi, tempat surat yang mau kita mailkan, ya. Karena titik-titik ini hanya
menyampaikan ilustrasi ini yang mau kita mermek, maka ini kita hapus ya. Kita hapus. Yang di bawahnya juga ini kita hapus. Ya. Oke. Nah, Kakan Kemenak Kabupaten Kota ada 10 tujuan. Ada 10 alamat pengiriman, ya. Kursor kita taruh di sini. Kelihatan ya? Kemudian kita kasih spasi. Oke. Nah, kemudian kita pilih mailing. Kelihatan Bapak? Ada di atasnya mailing. Ada ya? Ini ya. Oke. Kita pilih ini mailing. Kemudian kita pilih di sini adalah select recipient. Kemudian kita pilih use exiting list. Oke. Kemudian kita pilih di mana tempat kita menyimpankan file yang tadi, yang sudah kita buatkan tujuan dari alamat suratnya. Oke. Tampilan surat OK2. Ini kita okekan. Nah, otomatis nanti dia akan tampil seperti ini. Dia sudah membirukan pilihan sheet yang ada di dalam lampiran Excel yang sudah kita simpan tadi. Jadi kita tinggal nanti mengklik OK. Ya, kita klik OK. Nah, berarti sekarang lampiran dari surat yang sudah kita tahapan mermeknya sudah kita masukkan, kita mengeksekusi lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada insert make fill. Nah, ini dia. Kita tetapkan standby kursornya itu di tempat Kakan Kemenak Kabupaten Kota, ya. Yang di sini untuk kita masukkan alamat seperti yang ada di insert make fill ini tujuan. Nah, maka dia akan berubah tampilannya seperti ini. Ini tujuan dari 10 alamat yang kita buat tadi. Nah, kemudian kursor kita pindahkan ke bawah. Ini adalah untuk alamat atau tujuan dari surat. Kita kembali kepada posisi insert make fill lagi. Karena tujuannya sudah kita buat, tinggal lagi kita memilih alamat. Ya, kita tinggal memilih alamat. Berarti ini sudah masuk di dalamnya. Apakah sudah ada perubahan dari surat yang kita buat, Bapak Ibu? Berarti belum. Ya, berarti belum. Maka kita akan melihatnya dengan mempergunakan perintah preview result. Ya, preview result. Nah, preview result ini yang di panah sebelah ini bisa kita geser-geser untuk melihat ada nggak perubahan di sini. Ya. Nah, ini nomor 1 Kota Padang. Nomor 2 berubah nggak suratnya? Bukit Tinggi. Nomor 3 berubah nggak suratnya? Pesel, Pesisir Selatan. Nomor 4 dan seterusnya. Nah, untuk menjadikan surat ini menjadi sebanyak 10 surat, kita tinggal untuk mengklik auto check for error. Maka dia akan otomatis pilihan dari yang ada di sini, yang di tengah-tengah ini karena terpencet auto check for error. Nah, dia udah ada di sini. Tinggal kita okekan saja. Nah, maka tujuannya surat sudah sebanyak yang mau tujuan kita kirimkan. Sampai di situ Pak. Nanti sama-sama balik diklat ya. Pak balik diklat juga ya. Nanti belajar berjamaah nanti dengannya yang terdalam. Yang penting laporannya kepada pimpinan semuanya paham dan mengerti, tidak seperti itu. Ya. Kalau nggak datang pula hari ini nanti kena marah pula oleh Ibu apa namanya itu yang kemarin Ibu Barokah. Kasubagnya ya, kasubagnya. Kalau kepala ini siapa? Pak Ansori. Baik, sesuai dengan planning kita, sekarang udah jam 10.00 WIB pagi. Nah, sampai saat ini kita landing dulu, ya, karena udah bergetah pula. Mau minum dulu, kita mau kopi break dulu ya.
Jadi kita silakan untuk coffee break. Kita break dulu sejenak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas.